Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini minggu kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan mata kuliah Islam dan budaya lokal. Pada kesempatan ini kita nanti akan mengkaji bersama dengan materi yang akan nanti dipaparkan oleh kelompok. Silakan para mahasiswa dipersiapkan untuk materi, resume, dan kira-kira nanti apa yang akan dipertanyakan pada pertemuan kali ini. Silakan kita simak bersama-sama paparan dari kelompok untuk materi pertemuan pada kesempatan ini. Jangan lupa teman-teman, silahkan nanti dicek V-Class-nya untuk upload materi dan diskusinya. Kemudian kita akan sharing bersama di WhatsApp group. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita bersama-sama simak materi paparan pada kesempatan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan pada hari ini yang diampu oleh Bapak Dani Miftah M. Nur MPD. Dari diskusi V-Class, kami mencoba membuat ringkasan materi dengan judul Sejarah Kerajaan Mataram Islam. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama materi yang akan kami paparkan. Untuk diskusi, bisa kita gunakan V-Class atau grup medsos yang lain sebagai wadah diskusi dan sharing. Mari kita simak bersama-sama materi Sejarah Kerajaan Mataram Islam yang anggotanya terdiri dari Zulfaidah Khairun Nisa, yang kedua saya sendiri Eliana Maesaroh, yang ketiga ada Arif Khalilur Rahman, dan yang keempat Khairun Nisa. Sejarah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan yang berdiri pada abad ke-17 di Pulau Jawa. Kerajaan ini dipimpin oleh keturunan Ki Ageng Pemanahan. Sebagai suatu kelompok ningrat keturunan penguasa Majapahit, asal-usulnya adalah suatu kadipaten di bawah Kesultanan Pajang, berpusat di hutan Mentau. Raja pertama adalah Sutawijaya atau Penembahan Senapati, putra dari Ki Ageng Pemanahan. Berkat keberhasilannya membunuh Arya Penangsang dalam perang perebutan tahta atas Demak, Kiai Ageng Pemanahan mendapat hadiah tanah di Mataram dari Sultan Pajang. Di tempat inilah Kiai Ageng Pemanahan dan pengikutnya kemudian membuka hutan untuk dijadikan tempat pemukiman. Mataram merupakan kerajaan berbasis agraris atau pertanian dan relatif tidak kuat dalam hal maritim. Kerajaan ini meninggalkan beberapa jejak sejarah yang dapat dilihat hingga kini, seperti Kampung Matraman di Batavia atau sekarang bernama Jakarta, dikuasai oleh Belanda sehingga di tahun 1628 dan 1629 Kerajaan Mataram pimpinan Sultan Agung Hanyakrokusuma menyerang Batavia. Penyerangan pertama gagal, namun serangan kedua berhasil membunuh J.P. Kon. Berbasis penyerangan kerajaan Mataram inilah yang sekarang disebut dengan daerah Matraman. Akhirnya Sultan Agung raja yang dikenal karena berbasis ekspansi wilayah sekaligus wawasan kebudayaannya, salah satunya mengembangkan kalender Jawa dengan memadukan tari Hijriyah dengan Saka pada tahun 1633. Setelah wafat dimakamkan di Imogiri. Ia digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat Agung I. Pada masa pemerintahan Amangkurat Agung ini telah berbelok haluan, tidak lagi seperti pemerintahan ayahnya yang menentang VOC. Akan tetapi justru bersekutu dengannya dan mendapat dukungan penuh dari VOC. Puncak kejayaan Mataram Islam. Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada zaman Sultan Agung Hanyakrokusumo
di tahun 1613 sampai 1646. Daerah kekuasaannya mencakup Pulau Jawa kecuali Banten dan Batavia, Pulau Madura dan daerah Sukadana di Kalimantan Barat. Pada masa itu, Batavia dikuasai VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie Belanda. Kekuasaan militer Mataram sangat besar. Sultan Agung yang sangat anti-kolonialisme itu menyerang VOC di Batavia sebanyak 2 kali, di tahun 1628 dan 1629. Pada saat itu, Sultan Agung memakai konsep politik keagungbinataran yang berarti bahwa kerajaan Mataram harus berupa ketunggalan, utuh, bulat, tidak tersaingi, dan tidak terbagi-bagi. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu raja yang pernah berkuasa di kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan merupakan pendiri dari Desa Mataram pada tahun 1556. Yang kedua, Panembahan Senapati. Setelah Ki Ageng wafat pada tahun 1584, kekuasaan jatuh ke tangan anaknya, yaitu Sutawijaya. Yang ketiga, Raden Mas Jolang. Yang keempat, Raden Mas Rangsang. Yang kelima, Amangkurat I. Dan yang keenam, Amangkurat II. Selanjutnya yaitu letak Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam terletak di Jawa Tengah bagian selatan dengan pusat di Kota Gede, Yogyakarta. Letak geografisnya berada di daerah aliran Sungai Opak dan Progo yang bermuara di Laut Selatan. Letak kekuasaannya meliputi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian daerah Jawa Barat, khususnya ketika pada masa kejayaan pemerintahan Kerajaan Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung. Di bawah ini adalah letak kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Selanjutnya yaitu peninggalan dan prasasti yang meliputi Masjid Kota Gede, buku sastra Gending, Niti Sastra, dan Astabrata yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram dalam bentuk karya sastra yang dikenal sebagai buku warisan sastra. Adapun kalender Jawa, pertapaan Kembang Lampir, hingga makam Raja-Raja Mataram. Gambar di samping merupakan gambar Masjid Kota Gede. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Adib Khalilur Rahman. Kondisi sosial budaya. Kehidupan sosial budaya pada masa pertumbuhan dan berkaitan dengan masa pembangunan, maka Sultan Agung melakukan usaha-usaha antara lain untuk meningkatkan daerah persawahan dan memindahkan banyak para petani ke daerah Karawang yang subur. Atas dasar kehidupan agraris itulah disusun suatu masyarakat yang bersifat feodal. Para pejabat pemerintahan memperoleh imbalan berupa tanah garapan atau lunggu, sehingga sistem kehidupan ini menjadi dasar munculnya tuan-tuan tanah di Jawa. Pada masa kebesaran Mataram, kebudayaan juga berkembang, antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Di samping itu muncul kebudayaan kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan asli Hindu-Buddha dengan Islam. Lalu upacara grebek yang bersumber pada pemujaan roh nenek moyang. Kemunduran Kerajaan Mataram Islam. Kemunduran Kerajaan Mataram Islam ditandai dengan masuknya kolonial Belanda ke Nusantara yang berusaha untuk melemahkan kekuasaan Kesultanan Mataram. Yang kedua yaitu perselisihan antara pewaris tahta Mataram. Ketiga lalu dipecahnya Mataram menjadi 2 kerajaan, yaitu Kesultanan Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dhani Miftah M. Nur, Magister Pendidikan, yang telah berkenan memberikan arahan, nasihat, ilmu, dan pengalamannya, sehingga materi ini bisa bermanfaat dan semoga menjadi khasanah edukasi pembelajaran yang lebih baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.